Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Ya, hari ini kita sudah ada di hari Minggu Advent yang kedua. Lagi 3 minggu kita sudah habis tahun. Tahun ini akan berakhir dan tinggal 2 minggu lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Saya percaya semua kita ada dalam persiapan-persiapan yang menunjukkan bahwa kita aktif menyambut Natal. Orang-orang muda di Gemit Mebung, di penghujung bulan November, mereka datang ke saya, Mama, datang sembahyang kok kami mau siap berlomba. Jadi pembukaan kegiatan perayaan Natal ini sudah dibuka pada hari Rabu. Hari Rabu yang terakhir di bulan November itu. Dan hari ini para pemuda akan menerima penjurian, penilaian dari Dewan Juri terhadap hasil kreativitas mereka. Untuk sampai pada hari ini banyak orang tidak tidur. Bersibuk-sibuk laki-laki, perempuan, ketua-ketua rayon, majelis jemaat, sibuk bantu anak-anak muda bagaimana mereka ada dalam persiapan yang baik. Kita semua percaya bahwa mereka tidak hanya siap pohon Natal. Bahwa seindah pohon Natal itu mereka juga pasti memperindah kehidupan mereka. Mengawali persiapan mereka buat pohon Natal, Mebung kena goncangan besar. Ada orang penting yang kena palang, otodinas kena titik, sopir pumata, kaca halus masuk sampai kena operasi. Dan itu jadi sesuatu yang orang omong-omong di mana-mana. Pemimpin-pemimpin yang orang alor, orang omong abis. Alor begitu Saya hanya dalam hati, untung kok itu kena orang yang ternama. Bayangkanlah kalau itu kena pada masyarakat biasa, kasihan. Dia pulang dengan mata yang luka. Tidak tahu siapa yang mau berobat dia punya mata. Karena kira-kira dia ada uang, kok cukup, kok tidak. Ini refleksi bagi semua kita dan juga pemuda. Saya tahan napas kalau misalnya ini sampai tersiar lebar, pasti ada yang telepon saya bilang itu karena pemuda Mebung ada bikin lomba pohon Natal. Orang muda banyak-banyak di dalam situ makanya mabuk kok bikin kacau. Tapi bersyukur tidak ada yang panggil kok bilang berhenti itu kegiatan. Kita pun kegiatan akan tetap berjalan. Dan ini menjadi tanda awas bagi kita bahwa menyediakan jalan bagi Tuhan itu sebuah usaha yang penuh perjuangan. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema proaktif menyediakan jalan bagi Tuhan. Proaktif menyediakan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita baca di kitab Yesaya, kita baca juga di kitab Injil tentang Yohanes Pembaptis. Dia berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang pelantara jalan raya bagi Allah kita. Habis siap ayat 9 bilang, nyanyikanlah hai Sion pembawa kabar baik. Jadi ada persiapan yang dobel, bukan hanya persiapan fisik, tapi juga persiapan jiwa kerohanian kita. Menyambut seseorang yang sungguh membawa pembebasan bagi kita, itu sesuatu yang sungguh membawa sukacita besar sekali. Bayangkanlah kalau anak-anak kecil bertumbuh bertahun-tahun, dia bapak merantau. Lalu mama bilang, bapak semua pulang. Dia punya sebuah sukacita yang besar, bapak sudah datang. Selama ini nih hanya video call saja, hanya telepon. Sekarang saya sudah bisa raba bapak dari kepala sampai kaki. Ada sukacita tersendiri. Dia membayangkan itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang tua pasti kita bilang, ingat bapak sudah datang. Bikin yang baik-baik, tidak boleh yang jahat-jahat. Dia akan iya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua kita punya persiapan. Semua Natal nih, ubi kering juga pasti kita ada siap. Kita mau Natal. Ada yang punya berkat tertentu, kasih bagus-bagus rapi-rapi rumah. Ada yang beli pernak-pernik baru dan macam-macam yang dilakukan. Kita disentuh oleh Nabi Yesaya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini merupakan sebuah seruan menjelang pembebasan Israel di Babelonia. Ada alasan kenapa Yesaya berseru. Pertama, karena hukuman Tuhan sudah berakhir. Hukuman Tuhan bagi mereka sudah berakhir. Karena itu bilang, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Di ayat yang kedua. Perbuatan dosa yang dilakukan umat pada Allah pasti diganjar hukuman dari Allah. Akan tetapi setiap masa hukuman akan selesai. Allah akan mengampuni dan siap pulihkan. Allah tidak menghukum orang selama-lamanya, tapi Allah akan memulihkan. Perhambaan sebagai hukuman karena dosa sudah berakhir. Itu alasan seruan yang pertama. Alasan yang kedua, hanya oleh anugerah Allah ada pengampunan dan pemulihan. Pengampunan dan pemulihan Allah pada umatnya tidak didasarkan atas jasa baik manusia. Bukan karena manusia berjasa berbuat baik maka Tuhan Allah mengampuni. Kita berbuat baik itu adalah ungkapan syukur sebagai manusia yang normal. Karena itu jangan kita pakai perbuatan baik untuk bilang saya buat baik supaya Tuhan Allah ampuni saya. Itu orang agama lain pun keyakinan. Kita orang yang meyakini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Tuhan Allah mengampuni kita dan semua perbuatan baik itu adalah bentuk syukur kita atas hidup ini. Manusia pada dasarnya itu pemberontak. Manusia pada dasarnya suka berbuat dosa. Karena itu hidup manusia itu fana. Hidup manusia itu terbatas dan Tuhan Allah tidak terbatas. Manusia tidak bertahan dalam lingkaran waktu. Berlalunya begitu cepat. Dalam bacaan ini bilang seperti rumput dan bunga yang layu kering. Pengampunan dan pemulihan Allah atas umatnya dilakukan semata-mata karena anugerah Tuhan sesuai janji firman-Nya bagi manusia. Tanpa anugerah Allah yang datang bagi manusia, hidup manusia pasti binasa. Hal yang ketiga, kenapa Yesaya berseru? Tuhan akan segera datang selaku Raja. Tuhan akan datang, Sang Raja itu akan datang dalam kemuliaan dan arak-arakan kemenangannya akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Sikap yang pantas dari umat menyambut kedatangan Sang Raja Agung adalah sikap proaktif. Proaktif itu adalah mempersiapkan diri menyambut Allah, bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab bahwa tugas untuk menyambut kedatangan Tuhan itu tugas semua orang percaya. Itu yang dia pun nama proaktif. Mempersiapkan diri menyambut Allah Sang Juru Selamat yang akan mengunjungi kita. Itu tugas orang menyambut kedatangan Tuhan. Proaktif itu artinya mengambil tindakan atau langkah nyata untuk mengantisipasi permasalahan atau perubahan yang akan datang.
Lawan dari proaktif itu reaktif atau pasif. Dia malas tahu sah. Kok Natal ju pasti 25 Desember su Natal. Yang mau sibuk nah sibuk. Habis Natal tahun baru, situ kita jalani hidup lagi. Itu sikap orang yang pasif. Malas tahu, diam, tidak giat dan menerima saja proses yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, sikap proaktif itu harus nampak dalam cara di mana umat membersihkan diri dari segala bentuk dosa yang diperbuat. Segala bentuk kesombongan dan keangkuhan yang menyebabkan pengenalan pada Allah menjadi tidak sempurna. Harus dilenyapkan dalam diri. Masa Advent adalah masa kita menata diri baik-baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hanya dengan demikian, umat dapat bersekutu dengan Tuhan dan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita periksa diri baik-baik, kita mengatur diri baik-baik, apa yang ada pada kita di hari Natal, pasti itu kita syukuri. Tiap hari kita ada makan kue. Natal juga kita makan kue yang sama, tapi dia pun peristiwa beda. Jadi kalau kita membersihkan diri baik-baik, sebenarnya kita merayakan Natal setiap hari. Sebenarnya kita merayakan Natal tidak hanya tunggu bulan Desember. Tapi kita merayakan Natal, merayakan damai sepanjang hidup. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sikap proaktif lain yang perlu untuk kita lakukan adalah memuji dan mengagungkan Allah serta menyaksikan kuasa Allah sebagai gembala yang memelihara umat. Selain kita mempersiapkan diri secara lahiriah, kita juga mempersiapkan iman kita. Untuk kita bersaksi bahwa Tuhan adalah gembala yang memelihara kita. Orang Israel diajak untuk bilang, "Hai Sion pembawa kabar baik, naik ke atas gunung yang tinggi, nyaringkan suaramu kuat-kuat. Kasih tahu bahwa itu Tuhan Allahmu." Karena itu saudara-saudara, Tuhan Allah bekerja dengan caranya untuk merubah kita, untuk menolong kita, menyatakan bagi kita bahwa sekalipun kita lemah, kita rapuh, tapi di dalam Tuhan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah pemelihara. Dia sempurna untuk memelihara kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya sebagai umat Tuhan, kita memuji dan mengagungkan Allah dalam hidup. Tugas kita ini juga untuk orang-orang muda. Habis bikin pohon Natal, rias-rias semua baik, ingat kau masuk gereja. Jangan bikin pohon Natal habis, orang lain lihat kau foto-foto penuh keindahan, kita ada di belakang sana. Gereja juga kita lupa, lonceng gereja bunyi juga kita tidak sadar. Saya percaya ini menjadi semangat baru bagi kita semua. Bahwa memperindah kompleks halaman gereja, ruangan ibadah, kita juga memperindah kehidupan kita, sikap-sikap kita. Yohanes Pembaptis menggenapi nubuat Nabi Yesaya ini. Dia berseru di padang belantara untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes berbicara dengan lantang dan tegas kepada orang Israel untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Hati yang bengkok, yang congkak, angkuh oleh karena dosa yang bersarang di dalamnya perlu untuk dibersihkan. Ini hal yang baik untuk kita. Memasuki peristiwa Natal, mari kita buang semua sarang kejahatan yang ada di hati. Itu bukan hanya ilmu dan penelitian medis, tapi sesuatu yang kita simpan di hati itu memperpendek umur. Jadi ada orang bilang dia mati karena makan hati.
karena tidak mampu omong sesuatu yang disimpan. Tuhan mau ketika Tuhan mendapati kita, kita ada dalam hati yang tersiap. Kita membersihkan semua yang bersarang jahat dalam hati kita. Tidak terasa kita masuk minggu Advent yang kedua. Perayaan Natal semakin dekat. Sisi-sisi kehidupan kita juga semakin terlihat jelas di hadapan Tuhan. Kita menyadari betapa banyaknya sisi kehidupan kita yang tidak beres untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kita yang tahu sisi mana kehidupan kita yang tidak beres. Mari kita memperbaiki itu dalam nama Tuhan Yesus. Seruan Nabi Yesaya yang digenapi oleh Yohanes juga. Ini menjadi seruan bagi kita. Dia ingin mengingatkan kita bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ia datang dalam Yesus Kristus agar kita tidak binasa oleh dosa. Maka diperlukan sikap proaktif untuk menyambut kedatangan Yesus. Persiapannya amat sederhana. Berat, tidak berat, tapi membutuhkan pengorbanan. Perhatian jangan hanya pada pohon Natal saja. Jangan pada lampu-lampu Natal yang berwarna-warni. Jangan hanya pada rumah yang memiliki warna yang berganti. Jangan hanya pada pakaian baru, sepatu baru, makanan dan kue-kue yang beraneka ragam. Jangan hanya pada itu. Ini hanya bagian persiapan lahiriah saja. Yang utama adalah lahir baru. Dan itu bukan hanya perayaan Natal saja, tapi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena sebagian kita ini Natal baru kita mau berdamai. Natal baru kita berubah, habis Natal kita kembali pada kehidupan kita yang lama. Saya mencermati penilaian pohon Natal yang dibuat oleh juri. Penilaian yang paling besar dan pertama itu adalah keaktifan semua anggota pemuda bekerja. Persekutuan yang paling besar. Karena itu saya percaya bahwa semua kita yang datang untuk menopang itu mau bilang bahwa persekutuan itu mahal. Mulai dari pikul bahan-bahan, laki-laki perempuan semua pikul datang antar. Laki-laki perempuan semua bisa masak. Semua kemampuan ditunjukkan di sini. Jadi yang diam-diam mereka menyadari bahwa persekutuan itu baik. Dan setiap malam kita rame-rame di sini. Sekitar 11 malam ke 12 malam. Kita menghargai bahwa persekutuan itu baik. Yang baku marah, subaku ganggu, baku olok, subaku baik. Itu hal yang baik. Jaga itu baik-baik. Karena Tuhan Allah mau datang. Jaga persekutuan yang mahal itu. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Kita adalah penyambut kedatangan Kristus. Ada hal yang perlu kita tata baik-baik. Kita perbaiki, kita rapikan. Agar menampakkan hidup yang berkualitas. Bersama itu selalu membawa energi yang baik. Harus ada pada komitmen itu. Kita perlu mengambil langkah-langkah nyata. Merubah segala bentuk egoisme kita. Kita tinggalkan cara hidup yang tidak memiliki dasar kasih. Dan hidup berdasar pada kasih Allah. Jauhkan sikap dan perilaku hidup yang saling bermusuhan. Yang menjauhkan kasih persaudaraan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih. Advent menjadi saat di mana kita sadari keberadaan kita sebagai manusia. Bahwa sekuat-kuatnya kita diselamatkan hanya karena tindakan Allah.
Kita hidup hari ini itu karena pemeliharaan Allah. Dan selanjutnya masa depan kita juga ada dalam genggaman tangan Allah. Israel waktu itu jatuh karena menyimpang dari Allah. Kalaupun mereka beribadah, itu hanya karena kebiasaan-kebiasaan saja. Ibadah mereka tidak jatuh sama dengan sikap hidup mereka sehari-hari. Jangan sampai kita juga begitu. Ibadah-ibadah kita bisa saja penuh semarak, namun kita pun hidup tidak berbeda. Kita tidak memiliki cara hidup yang baik. Jangan sampai perayaan kita hanya penuh semarak, tapi kita tidak berubah. Jangan sampai bukan Allah yang jadi pusat ibadah, tapi diri kita sendiri. Saudara-saudari, menyambut Natal kali ini, selain aneka perayaan yang kita buat, namun penting untuk memperhatikan perilaku hidup setiap hari. Ibadah dan perayaan apapun, Allah saja yang menjadi pusat bagi kita sebagai manusia. Selain itu, dunia hari ini tanpa kita sadari bisa membawa kita manusia untuk berpikir bahwa kita adalah Tuhan atas hidup kita sendiri. Dunia sekarang mengantar kita untuk itu. Karena semua hal kita bisa buat dengan gampang. Kita hanya menjumpai Allah di ruang-ruang ibadah, bukan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Adventus dan perayaan Natal kita kali ini harus membawa kita untuk makin berbenah diri. Harus membawa kita untuk memiliki tujuan yang benar. Bahwa kita benar-benar bergantung hanya pada Allah di balik setiap usaha dan perjuangan kita. Karena itu kalaupun nanti sampai hari Natal, kita makan kue masih kue yang sama tiap hari, bersyukurlah karena masih ada kue. Karena akan datang waktunya dokter bilang berhenti makan kue, penyakit terlalu banyak. Kalau yang kita siap itu ubi kering, pakai kelapa, makan karena itu sehat. Jangan kita membayangkan yang pakai mentega, yang makan mentega meleleh kiri kanan, penyakit ada tunggu di muka. Kalau kita pun kue Natal pulang ibadah Natal, nah satu toples makan habis bersyukur karena masih ada yang makan kue Natal. Jangan kita membayangkan sesuatu yang ada di toko-toko tapi kita tidak bisa jangkau, lalu hati kita tidak bersyukur karena Natal tidak enak. Mari menikmati dengan gembira karena Tuhan yang tidak terbatas itu tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. Berlaku baik, berlaku benar dan adil, serta mengasihi sesama dalam hidup sehari-hari, itu tugas kita. Hidup tidak saling menipu dan memperlakukan secara kejam orang lain dalam hidup. Kalau kita pun hidup 1 tahun ini penuh kekerasan, baik kekerasan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, kita berhenti sudah. Karena lama-lama kita pun urat saraf dong rusak habis. Kalau mama yang dia sepanjang hari itu dia mengomel dari bangun pagi sampai tidur. Mungkin bapak bilang, "Bah, mam tua, Natal semua dekat kok, berhenti sudah dengan marah-marah." Orang yang dengar kita marah-marah juga orang capek, orang bosan. Atau sebaliknya. Hidup saling memperhatikan, hidup saling menolong. Menyesali segala dosa dan bertobat. Setia melayani dan mewartakan kabar baik dari Tuhan. Dengan hidup berbagi talenta yang ada pada diri kita. Itulah hidup yang berkenan dan layak dalam menyambut kedatangan Tuhan. Sebentar malam
pemuda dong mau dijuri, mau mengalami penilaian. Saya percaya semua kita siap, proaktif, kita baik, tersiap semua. Orang tua di rumah tolong kasih ingat mereka, bilang habis juri na menyanyi mengantuk na tidur. Tidak bisa pulang rumah na tidur diam-diam di gereja. Jangan minum mabok ke palang-palang jalan. Karena orang mau merayakan Natal. Cerita hari kemarin sudah berlalu dan dia pencerita. Yang namanya kejahatan itu memang perlu diadili. Orang Israel saja jahat, Tuhan bawa mereka pada kehidupan pembuangan. Padahal mereka umat Tuhan. Kita juga pasti ada dalam proses-proses pengadilan. Karena itu jaga kehidupan kita, jaga kualitas persekutuan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat yang proaktif, menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.